Halo semuanya, bagaimana? Semuanya udah pada kentut? Udah pada Kalau belum kentut dululah. Mantap. Oke guys, di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film, yaitu episode yang ketiga, di mana film kali ini menceritakan seorang gadis kaya yang membunuh teman satu sekolahnya, di mana dirinya yang tak mau mengakui akan kesalahannya bahwa dirinya telah membunuh teman satu sekolahnya, dan ayahnya kali ini juga membantu putrinya dengan berbagai cara agar putrinya tidak dipenjara. Namun kali ini Nano akan menuntaskan setiap masalah yang terjadi. Oke, bagaimanakah cerita filmnya? Saya hanya mengingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Pada awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang terlihat baru kecelakaan dengan luka yang amat sangat parah. Lalu seorang gadis yang sedang diwawancarai dan film pun dimulai. Seorang siswi yang sedang diperingati oleh kepala sekolah di mana dirinya yang telah menyontek ketika ujian. Namun dirinya merasa tidak bersalah karena dirinya tidaklah menyontek. Ayah daripada siswi tersebut berkata supaya meminta maaf pada kepala sekolah dengan apa yang dirinya perbuat. Kita panggil saja namanya Mine. Ayah Mine meminta supaya putrinya tidak dikeluarkan dari sekolah tersebut dan akan menyumbangkan uang sebagai tanda penebus atas perilaku putrinya. Atas tindakan yang dilakukan oleh Mine, ayahnya menghukumnya bahwa dirinya tidaklah boleh menggunakan fasilitas yang diberikan oleh ayahnya. Bahkan dirinya dilarang keluar rumah. Pada malam hari, Mine yang sedang bertelepon dengan salah satu sahabatnya yang bernama J, ternyata ia membantah perkataan ayahnya sendiri, di mana dirinya keluar rumah, bahkan dirinya sampai meminum minuman keras dengan membawa sebuah mobil. Mine yang asik meminum minumannya sambil bertelepon, tiba-tiba Mine yang baru tersadar, ia syok melihat orang yang berada di sampingnya yang sudah pada istet, di mana itu adalah teman-temannya di sekolah dan salah satunya adalah Nano sendiri. Salah satu sahabatnya yang bernama Chloe tiba-tiba tersadar dan meminta pertolongan Mine. Namun Mine hanya terdiam saja dan tidak menolongnya. Seketika ia mendengar suara di mana dikatakan, "Mengapa kamu tidak menolong sahabatmu?" Di mana itu ternyata adalah suara daripada Nano. Pada akhirnya Chloe pun is dead. Kita beralih pada sebuah berita yang memberitahukan sebuah kecelakaan, yaitu mobil yang menabrak minibus sekolah yang berisikan murid-murid, di mana itu adalah Nano dan sahabat-sahabatnya. Ayah Mine begitu kecewa dan marah atas apa yang diperbuat oleh Mine. Namun Mine hanya mencari alasan dengan berkata bahwa rem mobilnya blong, tapi ayahnya mengetahui bahwa Mine berbohong, di mana sewaktu kecelakaan terjadi, ayahnya sudah terlebih dahulu membuang botol anggur yang sebelumnya diminum oleh Mine dari mobil tersebut. Jika tidak, dirinya mungkin sudah akan dipenjara. Namun ayah Mine sudah terlebih dahulu bertindak sebelum polisi akan mengetahui bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi. Ayah Mine berkata supaya mulutnya diam dan jangan memberitahukan kepada siapapun. Keesokan harinya ketika Mine bersekolah, teman-temannya menjauhinya, dan ketika dirinya masuk ke dalam ruangan kelas, semua murid di sana keluar dan memberikan bunga sebagai tanda sungkawa mereka atas kematian temannya, yaitu Nano sendiri. Dan sahabatnya juga yang bernama J juga pergi meninggalkannya. Mine yang berada di kantin menonton berita ayahnya yang menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi karena rem mobil tersebut rusak. Bahkan juga mengatakan bahwa Mine tidaklah mabuk ketika mengemudi. Tetapi murid-murid tidaklah percaya bahwa Mine tidaklah pernah menyentuh yang namanya minuman alkohol. Padahal kenyataannya mereka sering melihat bahwa Mine sering meminum minuman alkohol
alkohol, bahkan sampai mabuk. Kembali pada sebuah berita di mana keluarga daripada salah satu korban kecelakaan yang bernama Chloe begitu bersedih akan apa yang menimpa putrinya. Ayah Chloe meminta supaya pengadilan memberikan hukuman yang adil tanpa memihak pelakunya. Kita beralih pada Minnie, yang dimana ayahnya memberikan sebuah surat dari pengacaranya dan dirinya harus menghafalnya. Hari demi hari, Minnie menghafal setiap kata yang sudah diberikan oleh pengacaranya itu, agar nantinya ketika dirinya diwawancarai, ia bisa berkata sesuai yang telah ia hafal. Keesokan harinya, tibalah Minnie yang sudah selesai memberikan kesaksian pertamanya. Wartawan yang meminta penjelasan pada Minnie hanya terdiam saja, dan seketika dirinya melihat sebuah botol minuman sewaktu dirinya mabuk hingga menyebabkan kecelakaan, dan ia juga melihat seorang gadis yang berpita merah. Minnie yang berada di rumahnya, ia melihat dua pria yang mencurigakan, di mana itu merupakan keluarga dari salah satu korban kecelakaan itu. Dirinya depresi dan ketakutan dengan berbagai story yang mengatakan soal dirinya yang membunuh keempat temannya di sekolah. Ketika Minnie yang sedang berjalan, sesaat sebuah bayangan di kaca mengikutinya hingga dirinya begitu ketakutan. Lalu di sekolah, Minnie berkata pada C mengapa ia menghindarinya. Namun J yang begitu amat ketakutan berkata bahwa 4 orang tersebut telah mengikutinya. Minnie yang juga terlihat ketakutan mencoba melihat ke belakangnya, namun dirinya tidaklah melihat siapapun. Lalu Minnie yang sedang berada di kamar mandi mendengar suara dan terlihat sebuah kaki, hingga pintu yang ada di belakangnya terbuka dengan sendirinya. Minnie yang amat ketakutan mencoba mengecek isi dari kamar mandi itu, tetapi dirinya tidaklah menemukan apapun. Namun tiba-tiba Minnie yang melihat keempat orang tersebut termasuk Nano pergi dengan wajah yang amat ketakutan. Kita beralih pada ayah Minnie, di mana ayah Minnie yang menunggu seseorang, yaitu seorang gadis anak sekolah. Minnie bercerita pada ibunya di mana dirinya yang melihat keempat korban dan mengikutinya sepanjang waktu, hingga dirinya tak tahan lagi dengan yang ia alami. Ibunya berkata bahwa Minnie hanyalah berimajinasi saja, di mana Minnie sendiri yang bilang bahwa rem rusak dan tidak berfungsi. Dirinya tidaklah bersalah. Minnie harus fokus pada gugatan itu. Tibalah Minnie yang akan menghadapi sidang di pengadilan. Dirinya memberikan keterangan bahwa kedua pihak diketahui karena kelalaian, yaitu minibus diparkir di tempat sembarangan dan bisa menyebabkan kecelakaan. Minnie yang sudah terbebas dari gugatannya melihat kedua orang tua Chloe, dan banyak orang yang tidak menerima keputusan itu. Ketika Minnie dan kedua orang tuanya pulang, tiba-tiba rem dari mobilnya tidak berfungsi, dan yang terjadi, Minnie tersadar dengan keadaan yang parah. Sesaat Minnie tersadar di tempat sewaktu ia menabrak keempat korban tersebut. Ia melihat seorang di depannya, yang dimana itu adalah Nano. Minnie begitu ketakutan. Nano memanggil 2 orang sewaktu Minnie melihat orang tersebut di rumahnya. Nano menyuruh kedua orang tersebut untuk menghukumnya, yaitu mematahkan kakinya karena tidak mengancak rem, dan menyebabkan tragedi tersebut terjadi. Lalu orang tersebut pun melakukannya. Berikutnya adalah Nano menyuruh mereka supaya merontokkan semua giginya karena menjadi pembohong dan tidak tahu malu. Lantas mereka pun kembali melakukannya hingga semua gigi dari para Minnie terlepas. Minnie yang masih hidup sesaat yang terjadi, Minnie kembali lagi tersadar di tempat yang sama dan melihat Nano yang juga berada di sana, di mana Nano memanggil kedua orang tua dari para Chloe, sehingga Minnie begitu ketakutan. Lantas Minnie yang tidak tahu malu tidak mau mengakui akan kesalahannya pada kedua orang tua Chloe. Lantas kedua orang tua Chloe melakukan
dan itu hanyalah mimpi daripada Minie. Ia memeriksa tubuhnya apakah baik-baik saja. Saat Minie membukakan jendelanya, ia melihat kedua orang tua daripada Chloe. Minie mengatakan pada ayahnya bahwa ada orang yang ingin membunuh mereka. Namun ayahnya hanya memeluk Minie, di mana ternyata ayahnya memeluk Minie begitu kuat hingga Minie tak mampu bernapas, dan tiba-tiba dirinya melihat Nano, dan ayahnya pun memeluk Minie yang semakin kuat hingga ibunya juga memukul menggunakan botol. Minie yang masih hidup, ayahnya menjekiknya hingga tak mampu bernapas dan is dead. Kembali di rumah sakit di mana ia baru tersadar, ia melihat Nano. Nano berkata seandainya dirinya mengakuinya, mungkin semua itu tidak akan terjadi dan dirinya hanya mati 3 kali saja. Lantas Nano pun pergi dan seorang gadis datang ke ruangan Minie dan melihat sebuah berita di mana seorang yang telah memberikan foto ketika Minie yang sedang mabuk. Gadis tersebut melepaskan semua alat yang dipasang di tubuhnya. Nano yang pulang seketika sesuatu terjatuh dan saat ia ingin melihatnya, ternyata itu adalah Minie yang sudah is dead. Lalu seseorang memanggil Nano dan orang itu bernama Yuri. Scene kembali ketika kecelakaan itu terjadi, di mana ternyata Yuri yang hidup kembali. Oke, di sini saya jelaskan bahwa Yuri sama seperti Nano, yaitu hidup abadi, di mana Yuri yang bisa hidup kembali walaupun dirinya sudah mati. Oke, bagaimanakah cerita berikutnya? Sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kita. Oke, see you next time, Horas.